Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan bela negara. Sebelumnya kita akan awali dengan doa, di mana yang akan membawa doa adalah Mbak Rat. Siswa saya Mbak Ratna. Oke, ayo teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Di sini Ibu akan menjelaskan melakukan praktik dalam metode pembelajaran portofolio, di mana dalam 3 metode, yaitu yang pertama metode berceramah, kedua metode tanya jawab, ketiga metode bermain. Apa sih yang anak-anak pahami dari Ananda Vio, Ananda Ratna, Alkaesar, sama siswa saya Silena? Apa sih itu bela negara? Sebelum Ibu jelaskan selanjutnya, menurut kalian itu bela negara itu apa sih gitu? Saya Bu mau menjawab. Silahkan. Jadi menurut saya bela negara itu adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan kecintaannya pada suatu negara. Seperti itu, Bu. Pendapat dari anak Tio, Ibu terima. Kalau yang lain ada lagi yang mau berpendapat? Dari Ratna, silahkan. Kurang lebih sama, Bu. Jiwa yang cinta tanah air. Oke. Sebenarnya yang dijelaskan oleh siswa saya, baik itu Vio sama Ratna, bela negara itu ya tidak jauh dari situ. Kayak misalnya kita itu mencintai produk-produk Indonesia, pokoknya kayak kita itu mencintai tanah air kita sendiri. Kayak di sini ada pengertian bela negara, di mana berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998. Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa, dan bernegara. Indonesia, serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara, dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah, yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja sih di sini ada unsur dasar bela negara? Yang pertama, cinta tanah air. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Di sini ada fungsi dan tujuan bela negara. Tujuan yang pertama yaitu mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kedua, melestarikan budaya. Di mana melestarikan budaya itu kita tidak lupa dengan apa sih budaya kita. Karena kan budaya di Indonesia itu sebenarnya banyak, apalagi adat istiadatnya juga. Kita tidak bisa melupakan apa sih budaya kita itu gitu. Kita harus melestarikannya terus sampai kita besar. Yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menjalankan nilai-nilai Pancasila itu seperti yang di dalam 5 sila tadi. Yang pertama, seperti sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa.
ketuhanan yang Maha Esa itu di mana agama di Indonesia itu ada 6, dan 6 agama tersebut mempunyai masing-masing cara menyembah Tuhannya dengan sendiri, dan kita harus menghargai satu sama lain. Dan yang selanjutnya yang kayak sila kedua, ketiga, keempat, kelima itu menurut Ibu itu kembali ke kita untuk kita hayati bersama-sama. Yang keempat tujuannya menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Yang di sini ada fungsi, silakan. Fungsinya yaitu mempertahankan negara dari ancaman. Baru yang kedua, menjaga keutuhan wilayah negara. Ketiga, merupakan kewajiban setiap warga negara. Keempat, merupakan panggilan sejarah. Mengapa kita harus bela negara? Menurut anak-anak sekalian, kenapa kita harus bela negara? Silahkan berpendapat. Dari Vio deh. Anak Vioku. Baik Bu, menurut saya mengapa kita harus bela negara itu karena kita sebagai warga masyarakat di Indonesia itu harus menunjukkan rasa kecintaan kita pada negara kita. Seperti itu. Menunjukkan rasa kecintaan kepada negara kita. Buat itu pendapatnya bisa Ibu terima. Buat Ratna gimana? Mengapa kita harus bela negara tersebut? Karena kita sudah besar di negara ini, menurut saya kita itu bela negara itu adalah hal yang wajib. Oh, wajib. Kenapa wajib? Karena kita besar di negara ini, terus udah diakui jadi rakyat di negara ini, terus kalau bela negara lain kan nggak mungkin, Bu. Oke. Pendapat dari Mbak Rana tadi, kita harus mencintai bela negara karena kita memang ya warga negara asli sini kan begitu. Nah, di sini Ibu akan jelaskan lagi kenapa harus bela negara. Karena bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Warga negara siapa? Warga negara Indonesia. Di dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Nah, di sini konsep bela negara terdiri dari 2, yaitu ada fisik dan non-fisik. Nah, di sini kita bisa lihat ada gambar Pak Polisi dan tentara. Pertama, bela negara secara fisik. Bela negara secara fisik pelaksanaannya dilakukan oleh rakyat terlatih atau rati yang terdiri dari berbagai unsur, misalnya resimen mahasiswa, perlawanan rakyat, pertahanan sipil, mitra Babinsa, OKP yang telah mengikuti pendidikan dasar militer, dan lainnya. Yang kedua, bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan cara yaitu pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Kedua, mencintai produk-produk di dalam negeri kita sendiri. Ketiga, mempelajari dan melestarikan budaya bangsa sendiri. Keempat, tidak mencemari nama baik negara. Kelima, tidak terpengaruh akan budaya asing yang bersifat negatif. Dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara. Di sini ada 6. Yang pertama,
TAP MPR nomor 6 tahun 1973. Yang kedua, Undang-Undang nomor 29 tahun 1954. Ketiga, TAP MPR nomor 6 tahun 2000. Keempat, TAP MPR nomor 7 tahun 2000. Kelima, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002. Keenam, Undang-Undang nomor 56 tahun 1999. Apa manfaat yang didapatkan dari bela negara? Nah, manfaatnya di sini ada 8, di mana Ibu akan menjelaskan. Yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Kelima, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Ketujuh, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin. Kelapan, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Apa penyebab lemahnya kesadaran bela negara? Lemahnya kesadaran bela negara yaitu ketidakpedulian terhadap bendera dan lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Kurangnya apresiasi terhadap kebudayaan dan kesenian daerah. Konflik antar etnis yang mengakibatkan pertumpahan darah. Adanya penghayatan atas arti perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Ketidakadilan sosial dan ekonomi. Kurang tanggapnya pemerintah baik di pusat maupun daerah. Macam-macam ancaman. Ancaman ada 2, ancaman dari luar dan ancaman dari dalam. Contoh ancaman dari luar yang bisa membahayakan NKRI. Yang pertama, upaya menghancurkan moral dan budaya bangsa melalui disinformasi. Kedua, propaganda. Ketiga, peredaran narkotika dan obat-obat terlarang. Keempat, film-film porno atau berbagai kegiatan kebudayaan asing yang mempengaruhi bangsa Indonesia, terutama generasi muda, yang pada gilirannya dapat merusak budaya bangsa. Ancaman dari dalam yaitu yang bisa membahayakan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, masalah KKN. Kedua, kasus narkoba. Ketiga, ancaman bidang politik. Keempat, pembentrokan dan tawuran. Nah, kita di sini masuk ke dalam permainan. Seperti minggu sebelumnya, Ibu telah menugaskan kalian untuk membawa botol plastik, pita, kertas, origami berwarna-warni, dan menyiapkan alat tulis seperti pena dan pensil. Apakah kalian sudah siap, anak-anakku? Sudah, Bu. Siap, Bu. Nah, kalau sudah, sekarang tugas kalian adalah menulis pertanyaan yang muncul dalam mengenai materi yang Ibu jelaskan tadi, yaitu tentang bela negara. Setelah itu digulung kertas origaminya dan dimasukkan ke dalam botol dan dihias menggunakan pita. Nah, langkah selanjutnya kita akan membentuk lingkaran bermain tebak kata. Yang kalah, hukumannya akan membuka salah satu dari botol tersebut secara acak, kemudian menjawab pertanyaan dari kertas origami tersebut, dan yang menang akan mendapatkan reward dari Ibu. Bagaimana anak-anak, seru tidak permainannya? Seru, Bu. Seru kan permainannya? Nah, di sini ada tugas pribadi untuk anak-anak sekalian, di mana
Di sini Ibu akan memberikan tugas. Tugas ini sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran kita pada hari ini atau pagi hari ini. Tugasnya adalah kalian harus mencari tahu contoh dari perilaku bela negara yang ada dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kalian. Kalian tuliskan, kemudian minta paraf kepada orang tua, lalu esok hari dikumpulkan kepada ibu dan akan ibu nilai. Nah, kita telah sampai ke ujung. Kesimpulan yang kita bisa dapat di dalam materi yang Ibu jelaskan ini yaitu bela negara itu adalah suatu sikap atau perilaku berdasarkan atas kecintaan kita selaku warga negara Indonesia untuk turut serta menjaga keutuhan dan persatuan negara, Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat bela negara juga merupakan salah satu dari upaya dalam rangka menjaga pertahanan negara kita atau negara Indonesia. Sekian dari Ibu buat pelajaran kita hari ini tentang bela negara. Terima kasih. Dan untuk menutup pelajaran kita hari ini, dipersilakan untuk anak Vio membawa kita dalam doa. Baik, Bu. Ibu Angel dan teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih buat anak-anak sekalian. Sampai jumpa di minggu depan.